Ya. Lebih, yang lebih boleh kembalikan ya, ininya kalau lebih kembalikan. Ide kalian, kemudian ini nanti dibacakan Bu Ati, kita sepakati bersama mana yang kita sepakati secara bersama-sama dan berlaku di kelas kita. Oke? Oke, yang pertama Bu Ati akan baca ini. Tidak boleh mengolok-olok teman atau mengejek teman. Sepakati apa tidak? Berarti di dalam kelas ini sudah tidak ada yang namanya mengejek lagi sesama teman. Apalagi kalau mengolok-olok masalah orang tua. Lakukan kesepakatan kelas yang pertama. Ya, tidak boleh apa? Mengejek ya. Mengejek teman. Nah, oke. Yang kedua, tidak boleh mengejek sama teman. Oke, sudah sama ya. Dilarang membuli teman atau mengolok-olok nama orang tua. Masuk sini ya. Tidak boleh mengejek teman dalam bentuk apapun berarti ya. Tidak boleh mengejek. Oke, sudah sepakat. Di kelas kita bersih. Ayo, kelas kita wajib bersih. Sepakat apa? Berarti piket tidak piket kalau lihat kelasnya kotor berarti harus segera betul. Kelas yang bersih. Contoh ketiga, membantu teman. Kalau ada teman yang kesusahan berarti kita harus saling membantu. Bagaimana? Sepakati? Berarti saling membantu. Yang keempat, ini apa ini? Supaya tidak kelas 4 supaya bersih dan tidak bertengkar dan menolong teman. Sudah masuk sini ya? Tidak bertengkar. Apakah masuk tidak mengolok-olok atau kita buat poin sendiri? Buat poin Sendiri ya. Tidak boleh bertengkar. Oke. Tidak boleh bertengkar. Oke, kita lanjut. Kelas bersih, nyaman dan pindah kelas yang damai. Masuk ya? Sudah saling membantu. Kelas yang bersih, damai berarti tidak boleh bertengkar. Ini tadi harus damai ya. Bersih dan nyaman. Oke, datang tepat waktu. Bagaimana? Sepakat apa tidak? Lima. Datang tepat waktu. Tidak ada yang ngejek sudah masuk. Tidak ada yang bermain bola di kelas. Ayo, bagaimana dengan ini? Bermain bola tempatnya di mana? Oke, deal ya. Main bola di kelas. Oke, yang ketujuh, harus menolong sama marahi lakukan yang terbaik. Oke, kelas yang bersih, nyaman. Oke, sama kelas yang bersih. Oke, tidak boleh mengejek. Sudah masuk ruangan yang bersih, masuk. Tidak mengejek nama orang tua, masuk. Tidak membuli, sudah masuk. Oke, mari membantu kapan kita bisa. Sudah masuk ya. Tidak mengejek teman, kelas bersih. Oke. Tidak boleh bertengkar, sudah masuk. Tidak boleh bermain bola, sudah masuk. Harus mendengarkan guru. Yang terakhir, harus mendengarkan guru. Bagaimana?
September 2023 ya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih yang satu ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, karena ini sudah ada 12, kita mulai. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada siang hari ini dalam acara Desiminasi Budaya Positif Modul 1.4 oleh saya Ati Winarsi. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan selamat siang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan juga bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian. Oke. Nanti untuk link daftar hadirnya saya share di kolom chat Bapak Ibu nggih. Ya, untuk formulirnya sudah saya sertakan di kolom chat. Berikut ini saya share screen sebentar untuk materi yang akan saya sampaikan. Ini Bapak Ibu, apa sudah terlihat? Bang, ya? Kira-kira kurang besar apa ini butuh saya slideshow ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ini modul 1.4 tentang budaya positif akan saya sampaikan dan saya utarakan. Mohon nanti kurang lebihnya kalau semisal dalam perjalanan ada yang kurang tepat atau kurang ini, mohon untuk bantuan diperbaiki. Akan tetapi Bapak Ibu, ini saya ucapkan lagi selamat datang nggih. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terciptanya budaya positif di sekitar kita. Bapak Ibu, ini kita laksanakan di daring, sehingga saya butuh kesepakatan biar kita bisa melaksanakan secara bersama-sama dan nyaman nggih. Nah, pertama mikrofon saat yang lain berbicara mohon untuk di off-kan. Biar nanti apa yang saya sampaikan dan ketika salah satu di antara kita nanti berbicara bisa terdengar dengan baik. Nggih Bapak Ibu, pripun? Oke nggih. Nggih. Kemudian untuk yang kedua, mohon untuk angkat tangan saat mengutarakan pendapat.
atau saat mau bertanya, biar nanti saya bisa melihat di monitor siapa yang angkat tangan dan ingin mengutarakan pendapatnya. Lanjut, bungkus nggih. Oke, dan yang terakhir yaitu mendengarkan diskusi dengan seksama. Sebelumnya, mohon maaf Bapak Ibu, ini saya cek apakah sudah terekam. Khawatirnya nanti ini tidak terekam. Oke. Konsep utama di modul 1.4 ini adalah tentang budaya positif. Di mana yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada tentang teori motivasi, ada teori hukuman, teori penghargaan, dan juga restitusi. Yang ketiga itu tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kemudian yang terakhir ada yang namanya segitiga restitusi. Hari ini nanti kita akan belajar tentang 6 kegiatan tersebut. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi yang kita ketahui. Nah, makna disiplin itu sendiri, dalam budaya kita, disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, dan peraturan. Disiplin juga dimaknai juga suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dan ketidaknyamanan. Bapak Ibu, ketika panjenengan mendengar kata disiplin, kira-kira pertama kali yang ada di benak Bapak Ibu apa? Ada yang mendengar kata disiplin? Apa kira-kira Bapak Ibu? Nggih, Bu Indah, patuh terhadap aturan. Ada yang lain mungkin? Disiplin. Erat enggak hubungannya dengan hukuman ketika mereka tidak melaksanakan peraturan tersebut. Nggih Bapak Ibu ya. Disiplin itu biasanya kalau otak kita itu langsung menujunya ke hukuman, harus dilaksanakan seperti itu. Ya, sebenarnya disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang membuat seseorang menggali potensinya menuju tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin juga mempelajari cara kita mengontrol diri, menguasai diri, dan bertanggung jawab untuk memilih tindakan yang sesuai dengan kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugas kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang positif, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan
memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini ketika disiplin tersebut ada kata-kata positif, maka maknanya menjadi berbeda. Di mana kemampuan atau motivasi diri untuk melakukan disiplin tersebut bukan dari dorongan orang lain. Saya harus disiplin karena nanti dapat hukuman, bukan. Akan tetapi disiplin positif ini adalah dorongan dari diri sendiri untuk berperilaku baik, untuk menciptakan atau mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang mereka anut. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai yang merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Nilai-nilai yang menjadi pondasi kita pondasi kita dalam berperilaku. Apa sajakah nilai-nilai tersebut? Nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan harus saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dalam penerapan nilai-nilai kebajikan ini perlu adanya disiplin diri yang tumbuh dari motivasi internal. Berbeda, di mana suku, bangsa, agama
nilai-nilai kebajikan ini perlu adanya disiplin diri yang tumbuh dari motivasi internal. Jikan yang ingin kita capai setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan harus saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dalam penerapan nilai-nilai kebajikan ini perlu adanya disiplin diri yang tumbuh dari motivasi internal atau motivasi dari dalam diri setiap individu. Nah, berikut kita lanjut kepada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta juga restitusi. Motivasi perilaku manusia, kalau dilihat dari kata motivasi itu sendiri adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian motivasi itu ada dua, ada yang berasal dari luar atau ekstrinsik. Kemudian yang kedua ada yang dari dalam diri atau intrinsik. Dorongan dari orang lain itu ekstrinsik, kalau berasal dari dalam diri sendiri yaitu intrinsik. Diana Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, supaya tidak terjadinya hukuman, maka ini adalah motivasinya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Murid mengerjakan PR, takut dihukum apabila tidak mengerjakan. Hal ini disebut motivasi eksternal atau dari luar karena takut akan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Contohnya adalah murid mengerjakan PR karena ingin mendapat pujian dari gurunya, karena ingin mendapat nilai yang bagus. Ini termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini lebih positif ya tujuan disiplinnya, karena mulai dari eksternal cuma untuk diri sendiri. Murid mengerjakan PR karena dia sadar harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Yang kedua tentang teori hukuman dan konsekuensi. Saat terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau sekolah, tentu terjadi tindakan penegakan terhadap keyakinan kelas atau sekolah tersebut. Umumnya, tindakan tersebut berupa hukuman atau konsekuensi. Hukuman bersifat menyakitkan, tidak nyaman, biasanya spontan, murid takut, memaksa, murid membenci, murid menjadi rendah diri. Konsep ini buruk. Sedangkan konsekuensi bersifat mengontrol murid dengan penguatan positif, mendorong untuk patuh, murid akan menghormati peraturan, konsep dirinya juga baik. Namun,
Hukuman dan konsekuensi ini masih bersifat eksternal atau berasal dari luar. Karena apa? Tetap mereka ada yang takut hukuman. Konsekuensi, nanti kalau saya tidak melakukan itu berarti saya tahu nanti saya akan kena sanksi ini. Berarti sama-sama termasuk bersifat eksternal atau dorongan dari luar. Kita lanjut. Restitusi. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sehingga restitusi ini adalah membantu murid menyelesaikan masalah mereka dengan mencari solusi-solusi yang terbaik. Ciri-ciri dari restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang salah, yang telah berbuat salah pada kelompoknya supaya menjadi lebih kuat, supaya tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Di dalam restitusi ini, kita membantu siswa untuk menyelesaikan masalah tanpa mengejudge bahwa apa yang kamu lakukan itu loh salah, tapi lebih kepada apa yang kamu lakukan itu sebetulnya ada tindakan yang lebih baik. Mari kita mencari solusi bersama-sama, sehingga guru tidak menyalahkan siswa, tapi guru membantu siswa untuk memperbaiki kesalahan tersebut, untuk belajar dari kesalahan tersebut supaya tidak melakukan hal yang sama lagi. Perbedaan, apa yang membedakan dari hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi? Kita ambil contoh kasus tidak mengerjakan PR. Di hukuman, guru memberi hukuman kepada murid. Jika tidak mengerjakan PR, maka guru tersebut meminta maju dan berdiri di depan kelas selama jam pelajaran. Ini adalah sebuah hukuman atas tindakan mereka yang tidak mengerjakan PR. Bagaimana dengan konsekuensi? Guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati bersama. Misalnya murid mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Sehingga konsekuensi ini sudah adanya apa tidak. Nah, setelah ini kira-kira tindakan apa yang akan kamu lakukan? Seperti itu, mencari solusi, tidak langsung menghukum, tidak langsung mengejudge, lebih kepada mencari solusi dari pemikiran siswa tersebut.
kita hanya membantu untuk menemukan solusi-solusi tersebut. Jadi itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ketika di sekolah juga melakukan hal yang sama dengan saya ketika saya belum menyadari tentang materi ini. Teori yang selalu saya gunakan adalah teori hukuman, membuat mereka jera supaya selalu mengerjakan PR. Tetapi ternyata hal tersebut kurang efektif dan malah membuat anak tersebut menjadi mengulangi. Dan setelah saya mempelajari modul ini, ternyata yang paling baik adalah ketika kita melakukan dengan mempraktekkan restitusi, sehingga kita juga bisa lebih memahami kenapa anak ini tidak mengerjakan PR. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut materinya. Setelah nanti materi baru kita diskusi apa yang perlu didiskusikan. Dihukum oleh penghargaan. Memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kok bisa? Padahal kan penghargaan ini wajib kita berikan kepada seseorang yang mendapatkan nilai bagus, pada seseorang yang telah melakukan kebaikan. Kenapa kok bisa dinamakan dihukum oleh penghargaan? Nah, kita lihat. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika diberikan dalam jangka waktu yang lama terus-menerus, maka anak akan kehilangan motivasi intrinsik. Karena mereka melakukan sesuatu karena ada embel-embelnya, oh nanti saya dapat hadiah. Seperti itu, nggih. Itu adalah hukuman jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Jika anak mengharapkan penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka ia akan kecewa dan tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Sudah dijanji gurunya, ternyata gurunya lupa. Nah, ini anak-anak kecewa. Besoknya ditagih, tidak didapatkan lagi lah. Inilah yang dimaksud dengan penghargaan adalah hukuman. Dan ternyata membuat jera anak-anak, sehingga anak-anak tidak bisa termotivasi lagi. Yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Jika anak diberikan penghargaan atau pujian di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Benar Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu pernah merasakan hal tersebut? Tidak hanya ketika panjenengan menjadi seorang murid. Ketika sekarang saja kalau dibanding-bandingkan saja sudah merasakan hal yang sangat sakit di hati. Bukan begitu? Apalagi anak-anak itu ketika mendapatkan penghargaan dari gurunya. Tentu yang tidak bisa menyelesaikan tugas tersebut hatinya akan sakit. Merasa, oh guru itu ternyata pilih kasih. Oh ternyata guru ini hanya menghargai yang terbaik, sedangkan saya tidak dihargai. Nah, ini selain penghargaan itu selain menghukum anak yang cerdas tersebut, ternyata juga menghukum anak yang kurang mampu tersebut. Sehingga apa yang kita tujukan atau inginkan untuk menghargai anak yang terbaik tadi juga melukai anak yang tidak mampu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Sehingga hal ini sangat menyakitkan sebetulnya bagi orang lain. Mungkin ada yang belum sadar untuk yang mendapatkan penghargaan hatinya senang kalau dapat. Tapi sesungguhnya itu adalah menghukum mereka jauh lebih dalam. Karena apa? Motivasi mereka lama-kelamaan akan hilang. Ini yang dinamakan penghargaan adalah termasuk hukuman bagi mereka.
penghargaan mematikan kreativitas. Ya, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan menjadi kurang kreatif bila dijanjikan hadiah atau penghargaan karena fokus utama adalah memperoleh penghargaan, bukan mendapatkan hasil terbaik, sehingga kreativitas mereka turun. Bapak Ibu, untuk yang poin 4 ini kemarin saya tidak setuju. Ternyata ketika saya mengalami sendiri, ketika saya sudah mendapatkan hadiah yang saya dapatkan, ternyata ide kreatif saya itu tidak bisa berkembang dan saya tidak bisa menyelesaikan tugas secara baik. Yang kelima, penghargaan itu menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah, tadi yang sudah saya bilang ya. Contohnya sistem ranking. Anak yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Ini ranking kedua. Bagaimana perasaan dengan ranking terakhir? Seperti itu. Oke. Kemudian yang keenam, penghargaan mematikan motivasi intrinsik. Saat anak bangga dan gembira terhadap pencapaiannya, maka sebenarnya ia sudah mendapatkan penghargaan alamiah. Apabila kita memberikan penghargaan lain, maka kita akan mengambil kegembiraan alamiahnya saat itu dan mematikan motivasi intrinsiknya, untuk terus mengeksplor pencapaiannya. Sehingga penghargaan sebetulnya menghukum dari segala aspek. Yang ketika saya sudah mendapatkan hadiah yang saya dapatkan, ternyata ide kreatif saya itu tidak bisa berkembang dan saya tidak bisa menyelesaikan tugas secara baik. Yang kelima, penghargaan itu menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah, tadi yang sudah saya bilang ya. Contohnya sistem ranking. Anak yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Ini ranking kedua. Bagaimana perasaan dengan ranking terakhir? Seperti itu. Oke. Kemudian yang keenam, penghargaan mematikan motivasi intrinsik. Saat anak bangga dan gembira terhadap pencapaiannya, maka sebenarnya ia sudah mendapatkan penghargaan alamiah. Apabila kita memberikan penghargaan lain, maka kita akan mengambil kegembiraan alamiahnya saat itu dan mematikan motivasi intrinsiknya, untuk terus mengeksplor pencapaiannya. Sehingga penghargaan sebetulnya menghukum dari segala aspek. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas, apakah panjenengan ketika di kelas ini menerapkan aturan kelas apa keyakinan kelas? Apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Oke, nanti pertanyaan itu bisa panjenengan jawab setelah materi ini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Tujuannya tentu untuk keselamatan, betul? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Nah,
Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang akan kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan, memahami arti yang sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, dan apa tujuan utamanya. Bapak Ibu, sehingga keyakinan kelas dan peraturan kelas. Peraturan kelas ada peraturan yang sudah dibuat oleh seorang guru, atau ketika di sekolah, peraturan sekolah adalah sudah yang membuat adalah dari pihak sekolah. Sedangkan keyakinan kelas, kita lihat, bersifat lebih abstrak daripada peraturan, berupa pertanyaan-pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Sudah sesuai dengan kondisi kelas, sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini yang menjadi titik poin utama, bahwa yang menjadi pembeda antara peraturan kelas dan juga keyakinan kelas. Ketika peraturan kelas yang terlibat hanyalah seorang guru yang membuatnya, akan tetapi keyakinan kelas yang membuat adalah seluruh warga kelas yang terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas. Seperti apa yang kita sudah praktekkan tadi di awal, bahwasanya saya menyampaikan keyakinan kelas dan juga sudah disetujui oleh semua peserta. Sehingga dengan keyakinan kelas ini bisa dilaksanakan secara bersama-sama, bisa dilakukan dengan tanggung jawab masing-masing. Karena biasanya kalau keyakinan kelas itu lebih bermakna, mereka bisa mengusulkan dari dalam diri mereka masing-masing, dan mereka juga tahu kondisi bersama-sama siswa yang lain, sehingga mereka bisa saling menghargai. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, mereka juga bisa membaca peraturan yang diinginkan oleh temannya. Kalau peraturan kelas, jangankan keinginan apa, poin 1, 2, 3, terkadang kita hanya melihat judulnya saja, peraturan kelas, isinya tidak diketahui. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan ke poin 4, 5, dan 6, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum nanti numpuk. Atau nanti langsung jadi satu. Pengalaman menyaksikan MJ yang performance itu di Amerika sana. Oh gitu aja nggih. Kita di Singapura. Nggih. Langsung. Tahun berapa? Tahun 93 waktu itu album Dangerous Michael Jackson di Singapura. 93. Saya ini mau ngecek rekamannya jadi apa enggak. 19. Khawatirnya nanti saya lanjut rekamannya enggak jadi. Oke, saya lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia dalam dunia berkualitas. Apa tuh sebetulnya kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu? Apakah hanya makan, minum, diperhatikan? Ya, kita lihat.
Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Gambar 20 poin, pengetahuan umum 30 poin. Nah, apakah kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ada tentang keselamatan, keamanan, kesehatan, keturunan, itu termasuk kebutuhan dasar hidup. Yang kedua yaitu kebutuhan dasar tentang cinta, kasih, atau diterima, keintiman, keanggotaan, keterhubungan, hubungan. Kemudian yang ketiga kesenangan, ada hiburan, kegembiraan, tawa, belajar, ya. Yang ketiga tentang kebebasan, adanya sebuah kemerdekaan, mobilitas, pilihan, kreativitas. Dan yang terakhir yaitu penguasaan, ada kontrol, prestasi, kompetisi, dan juga pengaruh. Di mana semua perilaku ini memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sehingga ketika ada salah satu dari kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada akibat-akibat yang lain. Contoh yang pertama yaitu tentang kebutuhan bertahan hidup. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan. Siang-siang ada gambar mie ya, berhubungan dengan bertahan hidup. Tidak hanya bersifat fisiologis, tapi juga kebutuhan bersifat biologis adalah sebagai bagian dari proses reproduksi yang termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup atau mempunyai keturunan. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini adalah keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan di kelompok di mana kita bergabung. Tentu kita merasa ingin disayang dan diterima. Kebutuhan yang ketiga yaitu tentang penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat pembeda antara satu dengan yang lain, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Nah, itu tentang penguasaan ya. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini bebas. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, bisa memilih pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan sebuah pilihan. Mereka perlu banyak gerak, suka mencoba, tidak terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini biasanya di anak-anak kelas 1 biasanya saya tidak mau diatur, mereka lebih ingin mencoba dengan dirinya sendiri. Yang kelima tentang kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tawa, candaria. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Itu tentang 5 kebutuhan dasar tadi. Lesser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada pada diri kita sendiri. Jika kita
mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan positif kita akan memulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Oke. Kebutuhan untuk merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, ketawa. Tadi kita kembali awal. Semua hal yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalkan anak yang melakukan kesalahan, mencari perhatian gurunya dengan melakukan beberapa kesalahan, sehingga kebutuhan dasar mereka yaitu tentang kasih sayang belum terpenuhi, sehingga mereka melakukan kegiatan atau pelanggaran peraturan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, mereka melakukan hal-hal yang kurang baik. Akan tetapi ketika kebutuhan dasar mereka terpenuhi, maka hal tersebut tidak sampai melanggar peraturan. Oke. Kita lanjut 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu posisi penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Kira-kira panjenengan ketika berada di kelas, posisi manakah yang sering panjenengan lakukan? Apakah di penghukum? Apakah di pembuat rasa bersalah? Apakah pada posisi teman, pemantau, atau manajer? Oke. Monggo Bapak Ibu renungkan ini. Kemudian, apakah posisi saya ini sudah betul? Apakah posisi saya ini sudah tepat ketika saya menghadapi anak didik saya? Mari kita belajar untuk posisi penghukum. Posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pada posisi ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan selalu berkata, "Kamu selalu saja salah. Selalu pasti, selalu terakhir selesai. Kamu itu selalu tidak pernah mengerjakan PR. Kamu lagi yang melakukan kesalahan." Nah, ini kira-kira siapa yang sering melakukan hal tersebut di kelas? Jujur Bapak Ibu, saya kalau di kelas maupun di sekolah itu, saya termasuk posisi penghukum. Hal tersebut juga bisa dilihat ketika panjenengan bertanya kepada siswa-siswi saya. Oke. Ini juga ada kejadian sangat unik, membuat saya malu dan juga merasa tertampar ketika anak-anak mendapatkan imunisasi dari Bu Bidan. Mereka menangis tidak mau disuntik. Kemudian yang bertanya, "Nak, sampean lebih takut mana? Jarum suntik apa Bu Ati?" Ternyata dengan respon yang sangat polos dan tanpa takut, anaknya menjawab, "Saya lebih takut Bu Ati." "Ya sudah, kalau begitu kamu mau disuntik?" "Iya mau." Nah, hal ini sebetulnya membuat saya antara tergelitik harus tertawa atau saya harus menangis karena ternyata anak-anak saya itu takut dengan saya. Oh, berarti saya ini terlalu sering menghukum anak-anak ini. Mereka lebih takut saya daripada jarum suntik itu. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya pengalaman merak tentang posisi kontrol sebagai guru.
Kita lanjut lagi nih Bapak Ibu. Ciri-ciri dampak posisi kontrol penghukum. Nah ini, biasanya nadanya suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk, menghardik, anak tidak memiliki kesempatan untuk memberi alasan. Nah ini contoh saya apa ya? Saya banget. Dampak atau hasilnya yaitu murid akan marah, kecewa, dan bisa menimbulkan dendam atau bahkan membenci guru tersebut. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Panjenengan tahu kalau ada murid di kelas rame, ketika melihat saya lewat langsung meneng, ternyata saya sadarlah anak-anak ini kalau ada saya bukannya malah bahagia tapi malah mereka takut. Ternyata inilah dampak posisi kontrol yang sering saya gunakan. Ternyata anak-anak itu marah, kecewa, mungkin bahkan ada yang dendam dengan saya di dalam hati mereka. Meskipun ketika saya tanya sama dendam tak sama buat tidak, tentu tidak ketika saya sendiri yang bertanya, tapi tidak tahu dalam diri hati mereka. Dengan saya menyadari hal ini, maka saya sedikit demi sedikit merubah supaya anak-anak ini tidak lagi takut dengan saya, tapi tetap harus dengan jalur-jalur tetap menghargai seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lembut. Kalau saya tidak bisa sama sekali. Saya ini suaranya langsung keras. Okay. Bersuara lembut, membuat merasa bersalah, dan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang sering diucapkan adalah, ibu kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Nah, saya biasanya melakukan hal ini ketika saya sudah merasa capek, anak-anak waduh, saya hanya diam dengan melotot. Setelah itu saya pergi. Ternyata tidak hanya penghukum Bapak Ibu, saya juga pembuat merasa bersalah ternyata. Oke, kita lihat ciri-cirinya. Nada suara melas halus sedih, merapat merapat pada anak, lesu. Oke. Hasilnya adalah murid merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang tua yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya. Ternyata lebih berbahaya Bapak Ibu. Dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Tidak seperti posisi penghukum di mana anak bisa menumpahkan amarahnya. Walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti ini yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri maupun orang lain. Bapak Ibu, jadi mohon untuk tidak melakukan posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ternyata efeknya jauh lebih berbahaya. Bapak Ibu ya, bisa menyakiti dirinya sendiri maupun orang lain. Posisi kontrol yang ketiga yaitu tentang posisi kontrol seorang teman. Nah, ketika saya tadi merasa menjadi seorang penghukum dan ditakuti, saya berubah kepengen enak mungkin ya menjadi teman mereka sehingga mereka tidak lagi takut dengan saya. Apakah benar ketika saya memilih posisi kontrol sebagai teman? Kita pelajari ya. Pada posisi ini guru tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata,
Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini enggak apa-apa. Nanti Ibu bantu beres ya. Ya, biasanya seperti ini. Pak, Bu, enggak bisa materi ini. Ya sudah, nanti saya Bu. Nanti saya bantu untuk mengerjakan. Apakah sudah benar ketika kita menggunakan posisi kontrol sebagai teman? Ciri-ciri posisi kontrol sebagai teman adalah nada suaranya ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuhnya lebih dekat, merapat pada murid, mata dengan senyum jenaka, seperti layaknya seorang teman. Hasil atau dampak yang muncul adalah murid akan merasa senang. Aku akrab ambek guru itu. Bisa akrab dengan gurunya. Tapi apa dampak negatifnya? Murid menjadi tergantung pada gurunya. Hal ini mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Sehingga posisi kontrol ini lebih menghukum anak tersebut. Karena anak tersebut tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, akan tetapi membuat mereka lebih tergantung kepada guru. Bagaimana nantinya ketika guru tersebut tidak ada? Kepada siapa mereka akan tergantung? Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila di mana salah satu dimensinya adalah mandiri. Ketika kita menggunakan posisi kontrol ini, berarti kita gagal membuat anak didik kita menjadi mandiri. Karena kita membuat mereka ketergantungan dengan kita. Salah maneh ketika kita buat posisi kontrol seperti ini. Apakah posisi kontrol selanjutnya yang memang betul yang harus kita laksanakan? Nah, ada posisi, maaf Bapak Ibu, berarti kita gagal membuat anak didik kita menjadi mandiri. Karena kita membuat mereka ketergantungan dengan kita. Salah maneh ketika kita buat posisi kontrol seperti ini. Apakah posisi kontrol selanjutnya yang memang betul yang harus kita laksanakan? Nah, ada posisi, maaf Bapak Ibu, tulisannya banyak yang salah. Sambil saya mengenahi, maklum buatnya disambi-sambi. Okay. Posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau bertindak berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ayo. Nah, ciri-cirinya nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Berarti pada posisi ini siswa kita sudah mulai mandiri karena mereka sudah tahu konsekuensi apa yang akan mereka terima jika mereka melanggar peraturan. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi guru hanya tinggal memantau perilaku siswanya saja. Posisi yang terakhir yaitu posisi manajer, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid.
Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat memenuhi solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada posisi teman atau pemantau. Ciri-cirinya, nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat dengan murid. Hasilnya adalah murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Sehingga Bapak Ibu, posisi yang cocok, yang baik ketika kita menjadi seorang guru adalah posisi kontrol seorang manajer, di mana kita membantu murid untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga mereka tidak melakukan kesalahan lagi. Kita membantu mencari solusi-solusi terbaik untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Sehingga kita tidak lagi marah-marah lagi dengan murid, tidak lagi menjadi ditakuti murid, tetapi bisa juga dekat dengan anak. Dan setelah saya mempelajari modul ini, Bapak Ibu, saya belajar sedikit demi sedikit untuk menjadi seorang guru dengan posisi kontrol manager yang tidak lagi marah-marah, yang tidak lagi menghukum anak, tapi lebih mencari tahu mengapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Dan itu proses yang agak berjuang karena awalnya posisi kontrol saya adalah posisi kontrol seorang pemukul. Yang keempat yaitu tentang segitiga restitusi. Apakah yang dimaksud segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan karakter murid menjadi benar dengan beberapa tahapan. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama tentang menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhannya, namun ada benturan. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan mengucapkan kalimat-kalimat sebagai berikut. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kita juga bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kalimat-kalimat ini adalah untuk menstabilkan identitas mereka, bukan membenarkan kegiatan yang mereka lakukan itu adalah sebuah hal yang benar, tapi menstabilkan mereka. Oke, kita lanjut. Yang kedua, tentang validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik, buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol
pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke berpikir proaktif yang menggali tujuan dari setiap tindakan. Kalimat-kalimat yang di bawah ini yang biasa dipakai untuk memvalidasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Nah, ini tadi kalimat-kalimat lanjutan dari yang menstabilkan identitas, sehingga jangan dipotong sampai di sana saja, nanti malah akan membuat salah persepsi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada pada posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Yang ketiga yaitu tentang menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses tercapai, langkah pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah kedua, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang biasa dilakukan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ideal kita? Penting untuk kita menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nantinya mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi anak yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi orang seperti itu. Setelah anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Sehingga mereka bisa menjadi kembali kepada keyakinan mereka dan bisa kembali kepada kelompok mereka menjadi orang yang lebih baik lagi. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita mempraktekkan segitiga restitusi ini adalah membantu anak didik kita dari yang gagal menuju yang lebih baik. Kita membantu mereka untuk memecahkan masalah-masalah mereka dengan menstabilkan identitas mereka, memfasilitasi tindakan mereka yang salah. Dan yang terakhir adalah mengembalikan kepada keyakinan apa yang mereka percaya. Sehingga mereka bisa mencari solusi-solusi untuk menghadapi masalah yang mereka hadapi. Kita sebagai guru hanya membimbing mereka supaya tidak tersesat. Seperti filosofi Gajah Dewantara bahwa kita menuntun kodrat anak supaya mereka menjadi mencari kebahagiaan mereka menjadi selamat, seperti itu ya, supaya selamat dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, demikian Bapak Ibu paparan yang saya sampaikan tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu bisa ya, Bapak Ibu, itu demikian yang bisa saya sampaikan.
mencari kebahagiaan mereka menjadi selamat. Seperti itu ya. Supaya selamat dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, demikian Bapak Ibu paparan yang saya sampaikan tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu bisa ya, Bapak Ibu, itu demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada saran kritik yang bisa disampaikan kepada apa yang saya sampaikan atau bertanya, monggo saya persilakan. Mengingatkan Bapak Ibu untuk daftar hadirnya mungkin bisa dibuka lagi di chat ya Bapak Ibu. Sudah diisi, jadi mohon untuk tidak lupa mengisi link daftar hadirnya. Oh, ternyata juga ada Pak Wasis. Pak Wasis, bagaimana kabarnya Bapak? Baru tahu kalau Pak Wasis ikut juga ini. Aku seneng dalan. Cek. Ribun Bapak Ibu, apakah ada yang perlu di-sharingkan atau bisa sharing tentang posisi kontrol apa yang sudah panjenengan lakukan di sekolah? Iya, oh ternyata Bu Puspita ada
posisi teman dan membuat rasa bersalah. Nggih, Bu Vita monggo. Ada yang mau curhatkan monggo Ibu. Ya, betul. Apa? Tarikan apa? Piro? Kok kurang akeh? 100. Ya, sharing pengalaman Bu Pipit nggih. Iya, betul. Apa yang disampaikan Bu Pipit memang betul. Sehingga kita itu serba salah. Ketika kita tidak memberikan reward ini, mungkin anak-anak ini tidak semangat. Karena yang kita ketahui adalah untuk membuat anak-anak ini semangat, kita memberikan sesuatu apa ya untuk membuat mereka semangat. Nah, pola pikir seperti inilah Ibu yang harus kita rubah secara Ipai. perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, memunculkan motivasi tumbuh dari anak itu sendiri, bukan karena dorongan kita. Nggih. Kamu harus semangat karena nanti kamu akan mendapatkan ini. Bagaimana dengan anak kelas rendah yang belum mampu atau belum berani mengekspresikan kemampuan diri mereka, perasaan mereka juga. Apakah panjenengan tidak merasa kasihan kepada mereka? Teman yang A, anak yang A sudah mampu satu hari ini mengumpulkan 10 bintang misalkan. Sedangkan anak ini itu kebetulan pendiam, tidak berani. Apa panjenengan tidak merasa kasihan juga bahwa sebetulnya panjenengan ini sudah menghukum anak tersebut? Oke. Jadi kita sebagai guru harus berusaha memunculkan motivasi dalam diri anak tersebut supaya tidak ketergantungan dengan hadiah kita. Oke. Oh ya, Bu Indah, angkat tangan, monggo. Ada yang mau disampaikan lagi atau mau bantu saya, Bu Indah? Nggih, monggo Bu. Nggih.
Dari belakang. Iki tambah iki gele kene. Iki tambah iki gele kene. Lah ora dirungokno. Ini tambah ini berapa? Ayo. Ini tambah ini berapa? Iya, terima kasih Bu Indah atas bantuannya. Bu Indah, kalau menurut saya tadi tidak hanya menghukum anaknya Bu Indah, tapi menghukum juga wali muridnya. Ternyata anak saya ini bodoh ya. Tidak hanya tidak hanya menghukum anaknya itu. Terima kasih Bu Indah, luar biasa sekali Bu Pipit. Itu apa namanya pembelajaran dari guru senior kita Bu Pipit ya. Luar biasa. Nggih, nggih, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain atau mungkin sudah cukup karena ini juga sudah azan sholat asar nggih. Oke, Bapak Ibu, karena ini sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Tapi mohon izin untuk bisa apa namanya menyalakan kameranya, kita foto bersama dulu Ibu buat bukti bahwa kita sedang melaksanakan budaya positif hari ini. Atau mungkin ini di kamera saya yang enggak muncul apa namanya ini gambarnya ini. Oh, ada Bu Siti juga sudah ada. Yeah. Ya, terima kasih Bu Tira.